Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang Bu. Ibu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu di sini akan membawakan mata pelajaran IPA. Nah, sebelumnya, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang Ibu sebut namanya, boleh bilang hadir ya. Hani, Hadir Ibu. Siva, Hadirah Ibu. baiklah, terima kasih. Nah, jadi hari ini Ibu akan membawakan materi tentang daur hidup hewan dan pelestariannya. Nah, apa sih yang dimaksud daur hidup hewan? Ada yang bisa bacain nggak? Ada yang mau bacain? Bu. Ya, boleh Siva, silakan. Daur hidup hewan. Pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa. Hewan juga adalah makhluk yang sama seperti manusia, begitupun tumbuhan. Daur hidup hewan bertujuan agar hewan tidak punah. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Nah, terima kasih ya Siva. Nah, di sini ada contoh daur hidup hewan yaitu katak. Nah, jadi setiap hewan itu memiliki daur hidup atau bisa juga disebut dengan siklus hidup. Nah, siklus hidup hewan itu beda-beda ya, anak-anak. Nggak semua siklus hidupnya tuh sama kayak katak ini. Nah, kalau katak kan siklus hidupnya dia berawal dari telur katak, lalu kemudian menjadi kecebong tanpa kaki, lalu kemudian menjadi kecebong dengan kaki, lalu menjadi katak muda dan menjadi katak dewasa, lalu kemudian katak dewasa akan bertelur dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan daur hidup hewan. Nah, tahap perubahan hewan yang dialami dari dia menetas atau saat dia menjadi telur sampai dewasa itu disebut dengan metamorfosis. Nah, apa sih yang disebut dengan metamorfosis? Ada yang bisa bacain nggak? Metamorfosis adalah perubahan bentuk dari satu tahap ke tahap yang lainnya, Bu. Metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Namun, tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Baik, makasih ya Hani. Nah, kita perlu ketahui bahwa tidak semua hewan mengalami perubahan bentuk. Nah, ada beberapa hewan yang hanya bertambah besar, tapi dia nggak berubah bentuk. Kayak contohnya kucing. Kucing kan dari dia lahir bentuknya udah kayak gitu ya. Nah, sampai dia dewasa, dia juga bentuknya tuh tetap gitu, nggak berubah, nggak bertambah sayap atau nggak bertambah taring gitu ya. Nah, siapa yang bisa kasih Ibu satu contoh selain kucing, hewan yang tidak bermetamorfosis? Siapa yang bisa kasih? Siapa? Siapa itu? Aku. Ya, silakan siapa, boleh. Aku Ibu. Ya, silakan Nadila. Kelinci. Nah, iya, pintar. Makasih Nadila. Nah, jadi kelinci juga merupakan salah satu hewan yang tidak bermetamorfosis ya. Karena kelinci itu dari lahir dia bentuknya udah seperti itu gitu. Dari dia kelinci kecil menjadi kelinci yang besar dia tetap gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang mau bacain nggak apa bedanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Ayo. Aku Bu, Ya boleh, silakan. untuk metamorfosis sempurna itu
proses perubahan bentuk tubuh dari kecil hingga dewasa. Perubahan bentuk ini terjadi pada setiap tahap. Kalau misalkan yang tidak sempurna ya Bu, di sini itu adalah perubahan bentuk hewan yang lahir tidak berbeda dari induknya atau hewan setelah dewasa. Iya Makasih Bu. ya, Tia. Hewan bermetamorfosis sempurna itu adalah proses perubahan bentuk tubuh dari kecil hingga dewasa. Nah, biasanya hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah serangga. Nah, dalam metamorfosis sempurna ini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu telur, yang kedua yaitu larva, lalu menjadi kepompong dan menjadi serangga dewasa. Nah, di sini Ibu udah ada gambar ya, satu contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna. Yaitu gambar apa ini teman-teman, anak-anak? Kupu-kupu, Ibu. Ya, pinter. Nah, iya pinter. Nah, kenapa kupu-kupu disebut hewan dengan metamorfosis sempurna? Nah, kupu-kupu ini adalah hewan yang memiliki tahap pertumbuhan yang pertama di situ dari telur ya, nih telur. Kelihatan nggak yang nomor 1 ini? Kelihatan ya, nih. Nah, si kupu-kupu dewasa ini meletakkan telur ini biasanya di daun atau di tangkai ya pada tanaman apa aja. Nah, telur kupu-kupu ini biasanya memiliki ukuran sekitar 2 mm. Nah, biasanya warna dan bentuknya juga beragam. Nah, jumlah yang bisa telurkan oleh si induk dewasa ini berbeda-beda, bisa dimulai dari 30 butir atau paling banyak hingga 200 butir. Nah, selanjutnya si telur ini menetas kemudian menjadi ulat atau bisa disebut dengan larva ya. Kegiatan apa sih yang dilakukan oleh seekor ulat itu, ada yang tahu nggak? Tahu, Ibu. Apa? Makan. Nah, iya betul Siva, terima kasih. Nah, jadi kegiatan yang dilakukan ulat itu hanya makan, makan, dan makan. Nah, untuk apa dia makan? Nah, dia itu makan untuk mempersiapkan dirinya saat dia menjadi seekor kepompong atau di tahap selanjutnya ya. Nah, jadi ini dia nih. Nah, ini nomor 3 ini proses ulat saat dia akan menjadi kepompong. Nah, selanjutnya nomor 4 ini adalah kepompong. Nah, ulat yang sudah dewasa itu akan membuat tempurung ya setelah kurang lebih sekitar 15-20 hari. Nah, kemudian dia akan menjadi kupu-kupu dewasa nih seperti gambar yang Ibu sudah perlihatkan di sini. Nah, setelah dewasa ini kupu-kupu juga memiliki warna yang beragam. Ada yang cantik warna-warni, ada yang hitam menyeramkan. Nah, jadi setelah kupu-kupu dewasa ini bertelur, maka proses metamorfosis itu akan terulang kembali. Selanjutnya di sini ada contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Siapa yang tahu ini hewan apa? Kecoa, Ibu. Iya, benar. Nah, kenapa kecoa disebut hewan dengan metamorfosis tidak sempurna? Kecoa ini adalah salah satu serangga yang sering kita temui di tempat yang kotor dan lembab. Contohnya di mana? Biasanya kalian suka nemuin kecoa di mana sih? Kamar mandi, Bu. Nah, iya di kamar mandi, di tempat sampah. Pokoknya kecoa ini suka tempat-tempat yang gelap ya. Nah, di kaki kecoa ini terdapat bakteri yang bisa menimbulkan suatu penyakit. Pokoknya kecoa itu menandakan bahwa tempat itu kotor dan jorok gitu ya. Nah, kecoa itu termasuk ke dalam salah satu hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Kecoa hanya memiliki 3 tahap pertumbuhan. Kalau yang metamorfosis sempurna seperti kupu-kupu kan ada 4 tahap ya. Nah, kalau ini cuma ada 3 tahap. Yang pertama yaitu telur, bayi kecoa, dan juga dewasa. Saat menetas itu si bayi kecoanya itu tidak berbeda jauh gitu dengan si ibunya.
paling kekurangannya tuh cuma kayak ada satu doang yang beda sama ibunya. Kayak contohnya kecoa ini. Nah, setelah dia menetas kan dia akan menjadi bayi kecoa ya. Nah, dia itu perbedaan sama ibunya cuma nggak punya sayap doang. Nah, tapi bentuknya tuh sama gitu. Nah, selanjutnya yang sempat Ibu singgung tadi ya, hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Siapa yang mau baca? Fikri dengerin Ibu nggak? Iya, Bu. Ya, coba Ibu mau Fikri yang baca ya. Siap, Bu. Ya, kayak Hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Tidak semua hewan mengalami perubahan bentuk. Ada hewan yang hanya bertambah besar tanpa perubahan, maka hewan tersebut tidak termasuk kategori hewan yang mengalami tahap metamorfosis. Siklus hidup ayam. Ayam merupakan salah satu contoh hewan tanpa metamorfosis karena sejak menetas, ayam tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Udah, Bu. ya, makasih Fikri. Nah, jadi ini udah Ibu singgung ya tadi. Pokoknya hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah hewan yang bertambah besar tanpa ada perubahan. Contohnya ayam nih, kan dia dari bertelur lalu dia menetas tuh udah berbentuk seperti induknya gitu ya. Upaya pelestarian hewan. Coba Ibu mau Yunita yang baca. Oke, Bu. Ya. Upaya pelestarian hewan. Hewan perlu dilestarikan agar tidak punah. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari hewan dan tumbuhan. Berikut alasan mengapa hewan dan tumbuhan perlu dilestarikan. Yang pertama, menjaga keseimbangan alam sekitar agar kehidupan di bumi dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keragaman hewan dan tumbuhan. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya bisa digunakan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Sudah, Nah, Ibu. ya makasih ya Yunita. Nah, kita kan udah tahu nih ya Indonesia itu kan adalah negara yang kaya ya dengan keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Nah, jadi kita sebagai warga Indonesia yang baik, maka kita harus menjaga hewan dan tumbuhan milik negara kita. Nah, hewan dan tumbuhan bisa dijaga dan dilestarikan dengan cara yang pertama, kita tidak melakukan perburuan hewan secara liar. Nah, kemudian kita juga bisa melindungi hewan langka, lalu kita bisa membudidayakan hewan langka seperti kita membuat penangkaran agar hewan bisa berkembang biak. Lalu yang keempat, kita tidak boleh memperjualbelikan hewan langka. Nah, selain itu ada juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga hewan dan tumbuhan. Yaitu yang pertama di sini ada cagar alam. Nah, cagar alam itu adalah tempat perlindungan dan pelestarian hewan, tumbuhan, air, dan tanah. Lalu yang kedua, pemerintah membuat Suaka Marga Satwa. Nah, Suaka Marga Satwa itu tempat untuk melindungi hewan-hewan ya, terutama hewan yang sudah atau yang hampir punah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu hutan lindung. Nah, hutan lindung itu sesuai dengan namanya ya, fungsinya adalah untuk melindungi dan menyimpan cadangan air tanah, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan tanah longsor, memelihara kesuburan tanah, dan juga menjadi tempat perlindung bagi hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anak, terima kasih ya sudah menyimak materi yang sudah Ibu berikan pada hari ini. Nah, selanjutnya di sini Ibu mempunyai latihan atau lembar kegiatan peserta didik. Nah, ini isinya adalah latihan ya atau penugasan-penugasan. Sebentar ya Ibu share dulu. Nah, di sini. Di sini Ibu punya 4 tugas buat kalian ya. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik. Selanjutnya, mohon maaf ya bila Ibu ada kata-kata yang salah atau yang kurang dipahami. Selamat mengerjakan tugas dan evaluasinya akan Ibu kirimkan ya melalui media WhatsApp.
Baiklah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.